Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Ya teman-teman, pada pagi ini setelah sholat subuh, sarapan dan rumput secangkir kopi, kita mencari cuan ya di pagi hari ini. Semoga mendapatkan cuan untuk sarapan pagi ya teman-teman. Pada pukul 7 tepat, 7 pagi tepat, kita langsung saja masuk ke Indodax, kita analisa ya token-token gimana trading yang ketika kita kejar kereta itu tidak sangkut teman-teman. Kita langsung saja masuk ke Indodax. Jadi para trader teman-teman, pada umumnya baik scalper maupun holder ya, pemburu cuan yang trading spot di Indodax ya, pada umumnya saya bermain di Indodax, jadi saya edukasinya tentang di exchange di Indodax ya. Saya tidak memberikan exchange di Binance karena saya dulu trading juga di Binance, tetapi nanti pecah fokus. Sudah kita enakan di Indodax ya, sudah lebih baik fokus saja di satu exchange tradingnya di Indodax. Dan juga karakter koinnya yang di Indodax saya sudah banyak kenal dengan masing-masing koin karena tiap hari ya mengamati dan trading di token-token yang di Indodax yang setiap koin itu saya sudah sedikit banyak memahami karakternya dan historinya ya, histori datanya. Nah, teman-teman, para trader kebanyakan ingin mencari uang atau mencari profit itu dengan waktu yang sangat singkat, cepat. Pada umumnya itu semua setiap kita para trader pasti gitu ya tujuannya ya. Ingin bagaimana mendapatkan cuan atau profit dalam waktu hitungan menit kalau bisa. Ya, bahkan per menit, per jam dan per detik kalau bisa. Tapi itu semua keinginan kita, tetapi realisasinya tidak segampang membalik telapak tangan ya teman-teman. Bahwa trading itu bukan bisa bin salabin. Kalau kita sudah tahu berapa dia akan pump di harga berapa dan dia akan koreksi di harga berapa, tentunya kita ya cuan terus tanpa ada kerugian ya. Kalau kayak gitu otomatis kita ya kaya raya dalam waktu 1 minggu ya. Tetapi di kripto ini memang penuh misteri ya. Ketika dia pump atau turun itu butuh uh, analisa yang tepat. Kalaupun meleset tidak jauh melesetnya ya teman-teman. Kalaupun uh, tidak benar sama sekali tetapi tidak sangat jauh sekali dari panggangan api ya analisanya itu ya. Nah, pada umumnya teman-teman, token-token yang ada di Indodax ini setiap hari kalau kita cek di beranda, bagi teman-teman trader pemula maupun yang sudah lama, kalau kita lihat di beranda itu memantau token yang berpotensi pump tinggi. Jadi ada dua token, ada dua di beranda itu, ada yang naik dan ada yang turun ya. Tinggal kita mau masuk di posisi mana. Apakah posisi dia lagi pump, kejar kereta, atau mau masuk posisi turun. Ya. Posisi lagi minus. Semuanya tidak sama-sama aman, sama-sama beresiko tinggi. Ya, tidak mentang-mentang kita masuk di posisi turun, lantas kita pasti cuan karena di posisi minus atau minus besar, belum tentu. Dia minus 40% kita anggap sudah murah, minus 40% kita beli, kita sniper tembak di tempat all in, ketika itu dia lebih turun lagi ke 75%, ke 80%, artinya tidak dijamin ya. Artinya kita tadi merasa bakal untung, ketika dia sudah min akan plus, ternyata terus min yang membesar, sehingga dia sudah membesar, dia stagnan, tidak naik lagi, terus kayak gitu berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya kita membuat sangkut ya. Itu kalau kita masuk di posisi minus. Sekarang jika kita masuk token yang lagi terbang, posisi lagi pump tinggi, kita kejar kereta, apakah pasti cuan karena dia sudah pump tinggi? Kita kejar, belum tentu. Karena setelah pump dia bisa mengalami koreksi mendadak. Ya. Karena pump ini bisa betul-betul pump global secara keseluruhan, baik di coin market cap maupun market lain, dan bisa juga pump ini hanya sebagai uh,
bandar ya, pola dep yang ada di Indodax yang eh, menggoncang harga sehingga bisa pump dan dia turun lagi di bantingnya dan kita bikin sangkut. Sedangkan kita masuk di harga pucuk itu. Jadi semuanya sama-sama beresiko, baik membeli dari posisi naik maupun membeli posisi turun. Kalau kita lihat dari chat para sales dan para puder yang ada di Indodax ini teman-teman, itu variasi. Mereka terus mempromosikan token yang dia beli agar semua masuk ya, dan dia akan jual di harga pucuk. Begitu juga puder sebaliknya, menakut-nakutin bahwa token tersebut akan scam, akan delisted di Indodax sehingga kita takut untuk membelinya ya, karena dia berharap kalau banyak yang jual cut loss dan token itu akan harga turun, harga banyak yang jual cut loss, jual rugi, dia akan beli di harga bawah, dia akan serok di bawah, di harga bawah. Jadi antara puder dan sales itu semuanya sama-sama mempunyai tujuan masing-masing untuk kepentingan dia pribadi. Oke, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke beranda lagi ya. Jadi kalau teman-teman untuk membeli token yang sudah di depan mata, yang pump, tentunya butuh analisa dan strategi yang tepat ya teman-teman. Ya, nanti kita bahas itu masalah strateginya. Sekarang kita masuk seumpama teman-teman beli token yang di sini di favorit teman-teman. Token yang belum jelas kapan naiknya dan kapan bergeraknya. Contoh gini. Teman-teman beli ini. Nih, posisi candle-candle doji posisi candle-candle doji kayak gini. Kayak ADP 124. Kita mau beli kan nggak tertarik teman-teman. Kenapa kita nggak tertarik? Ya karena tidak ada pergerakan. Ngapain kita beli? Uang kita sangkut. Sedangkan uang ini bukan uang dingin. Uang yang memang untuk diputar, untuk cari uang harian, zaman. Ya, ngapain kita beli kayak gini? Kecuali uang dingin. Nggak apa-apa. Bagus kalau uang dingin. Kita beli 124 harganya. Whole. Tunggu seminggu atau sebulan dia geraknya kan. Tuh. Sementara pemburu cuan harian maupun holder, para trader itu mau cepat dapatnya. Walaupun dia sangkut, dia puas, tapi token itu bergerak ya, fluktuasinya jalan. Kalau fluktuasinya nggak jalan kayak gini kan pasti nggak mau beli. Tapi kalau mau di hold nggak apa-apa. Bukan dalam arti nggak bergerak pada saat ini token ini jelek, bukan. Artinya pada hari ini dia belum ada pergerakan, mungkin dia di next time 2 hari ke depan, 3 hari, 5 hari, bahkan sebulan ke depan. Makanya kita kalau beli token pasti mencari yang sudah posisi bergerak ya, tidak mau beli yang stagnan. Kecuali holder, dia memang spesialis holder dan dia yakin token ini akan pump di minggu depan atau bulan depan, dia beli posisi dia lagi stagnan inilah memang. Itu dia bisa untung dan cuan dan menggunakan dengan uang dingin ya. Oke, kita masuk lagi ke beranda teman-teman ya. Nah, untuk tips bagaimana ketika kita trading, kejar kereta. Kejar kereta itu token yang sedang pump tinggi, teman-teman. Posisi dia sedang pump, kita kejar. Artinya kejar kereta itu kita meloncat, kereta sedang berjalan kencang, kita melompat kejar kereta itu. Nah, bagaimana kita dapat memasuki kereta itu dan tanpa kita terjatuh dari kereta yang kita kejar tadi. Dan kita berhasil masuk, dan ketika dia turun, artinya rem di kereta itu perlahan-lahan atau stop, kita sudah melompat dari kereta itu. Jadi seperti bajing loncat ya kita itu ya. Kalau trading kejar token yang sedang pump itu sama persis dengan bajing loncat. Bajing loncat, mobil truk itu dinaiknya ketika berjalan, ketika nanti dia turun mengambil barang yang ada di truk. Gitu, agak mirip-mirip juga ya. Nah, ini saya tidak mengistilahkan bajing loncat, tapi ini saya ilustrasikan bahwa kita kejar kereta ya. Kereta yang sedang jalan kencang, kita kejar, kita masuk dalam kereta itu, dan kita keluar dari kereta itu nanti dengan waktu dia kecepatannya sudah melemah, kereta itu baru kita melompat. Dan kita selamat, tidak terjatuh. Tapi kalau dia lagi kencang kita melompat, ya terjatuh nanti. Nah, jadi kalau begitu juga untuk di token, itu ilustrasinya saja ya teman-teman ya. Di token ini ketika dia sedang pump tinggi, kita masuk, itu kan spekulasi. Kalau dia terus naik
token ini terus pump, kita profit ya, kita keluar, kita jual posisi dia di harga pucuk dari harga kita beli. Tetapi ketika dia koreksi jebakan pump tadi, kita masuk di harga pucuk karena nyata dia koreksi dalam, nah kita sangkut. Jadi betul-betul beresiko ya, beresiko. Supaya kita masuk nih di harga contoh, kita kasih contoh ilustrasi teman-teman ya. Kita cari token yang sudah pernah pump tinggi, lantas dia koreksi lagi. Ini kita contoh di token ini teman-teman. Pertama token Kai. Kita lihat teman-teman itu seminggu yang lalu. Ini seminggu yang lalu teman-teman, token Kai ini kita lihat ya di grafik ya. Di Indodax saja saya contohkan ya, di Indodax karena saya trading di Indodax dan kita juga untuk edukasi teman-teman yang trading di Indodax. Nih teman-teman, token Kai dia stagnan seminggu yang lalu di candle doji di harga 90 rupiah tuh ya, lihat sebelah kanan harganya ya, 90 rupiah dia stagnan, lantas dia pump mendadak ke harga 130 tuh, 135 ini sebenarnya karena dia di atas 130 ya, dari 90 ke 130 dia pump dalam waktu 2 candle, berarti setengah jam 30 menit itu 40% pumpnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah masuk di harga bawah 90 atau 95 atau 100, ketika dia pump loncat di harga 130, artinya 30% sudah profit ya. Nah, bagaimana teman-teman kita yang baru mengetahui dia pump, ketika buka HP terjadilah pump di Waranda token Kai. Nah, tapi harga masih posisi di 110 ya, atau 100. Begitu dia lihat harga 100 dan 110, dia terus pump ke 130. Nah, apa tindakan kita untuk mengambil langkah untuk masuk ke token K yang sedang pump, yang berpotensi cuan? Karena ketika dia pump 130 itu penuh teka-teki. Apakah dia akan pump 100% dari 90, harga 90 jadi 180, ataukah bisa pump 200%? Kita belum tahu batas mana tingginya pump dia. Nah, kalau kita masuk posisi 120 atau 110 atau 130 dengan nafsu yang ingin ya di otak kita bahwa akan profit 100%, 50%, 200%. Nah, ini akan ada dua resiko, bisa dia sangkut tinggi dan bisa juga kita cuan ya. Tentunya untuk para trader kita kereta, tips yang paling penting yang perlu kita perhatikan teman-teman, itu yang pertama, jangan dulu kita masuk di posisi dia lagi pump tinggi. Jika ingin bermain aman ya, bermain aman jika teman-teman untuk tidak sangkut, anti sangkutnya ya. Tapi kalau mau berspekulasi, masuklah posisi yang mana kita suka ketika dia pump, tapi resikonya sangkut, bisa profit bisa sangkut ya. Tapi kalau teman-teman ingin main di aman untuk ngecek kereta ketika lihat token itu lagi pump, bermainnya yang aman. Kalau memang dana itu dana yang takut kalau jadi terjadi sangkut ya. Intinya ya 1 kali 24 jam dalam per hari kita trading, cari yang posisi yang aman yang tidak sangkut. Bagaimana trik ya teman-teman? Ketika dia pump 130, token KAI ini di harga 90 harga low dia ya, lihat di atas harga low-nya dulu, ini yang candle seminggu yang lalu ya. Di harga 90 low dia pump ke 130 sekian. Saya masuk itu. Tapi saya masuk dia sudah 120 pumpnya. Nah, tapi saya nggak mau ngambil resiko mau masuk 120, ngapain? Itu belum tentu dia tinggi pumpnya, nanti saya sangkut. Lebih baik saya ambil posisi aman. Setelah itu saya tunggu dulu, saya amatin, biarin kalau dia mau 180 berarti bukan rezeki saya nggak dapat rezeki, nggak apa-apa. Berarti saya sebagai penonton aja ini. Kalau saya masuk 130, ini resiko. Kalau dia naik 160 saya profit, kalau dia turun lagi 100 saya sangkut dalam 30%. Makanya saya ambil tindakan, waktu dia di 130 saya pasang harga bawah. Nah, pasang harga di bawah yang mana teman-teman, supaya agar kita aman, titik aman. Lihat di posisi low dia. Low dia pada waktu itu 90. High dia sudah 130-an karena pump kan. Low-nya 90. Saya pasanglah di harga bawah. Terus dia koreksi teman-teman.
di harga 90 saya pasang separuh dari depo saya. Di atasnya kadang-kadang dia nggak menyentuh di harga low yang paling bawah, saya pasang juga harga 92 ya, mendekati 92 93 saya pasang seperempatnya juga. Lantas di bawah 90 harga 80 sniper all in, semua saldo saya masukkan. Seumpama teman ada 10 juta, 5 jutanya di harga 90 seumpamanya kan, 5 juta 90 seumpama 4 juta atau 4 juta di harga 90, yang 2 juta di harga 93, dan 4 jutanya lagi di harga 80. Di bawah harga low. Minimal 10%. 10% di bawah harga low. Perhatikan teman-teman ya. Kalau low-nya harga 90, kita pasang harga bawah 90, di bawah 10% dari bawah harga low 10%, dan di atas sedikit dari harga low, nggak perlu 10%. Kalau bisa 3% aja. Kita pasang lagi harganya. 93 saya pasang berarti itu 93 sama 92, 90 dan 80 saya tunggu di bawah dia keretanya seperti ini. Memang lama nunggunya, harus sabar. Lihat hitung candlenya, satu candle ini 15 menit, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 berarti kurang lebih 4 jam setengah, 5 jaman baru dapat barangnya. Nggak apa-apa, tinggalkan tidur, saya tinggalkan tidur ya. Kalau kita mau tunggu capek, sampai kapan ujung-ujungnya kita jenuh dan kita masuk posisi di sini. Tuh, ketika dia memantul sedikit ke 95 97 kita masuk. Ternyata dia turun lagi karena jebakan kan. Biarkan saja. Kalau memang dapat dia koreksi dalam menyentuh harga itu, kita dapat barang dengan harga murah ya, dengan dan titik aman posisinya. Tapi kalau dia naik lagi ke 100 berarti kita nggak dapat, berarti bukan rezeki. Karena kita kan mau main aman ya, mau main agar kereta tidak sangkut. Kalau mau main spekulasi ya masuk aja di berapa dia koreksi, di 95 97 masuk. Karena kita mau main aman yang agar tidak sangkut ya. Nah, sekarang secara matematika teman-teman, bagi teman-teman yang punya saldo lumayan besar, seumpama ada saldo 20 juta, 10 juta, kan agak enak, agak besar. Tapi kalau teman-teman yang main di harga sejuta 2 juta nggak apa-apa, sesuai dengan modal kita ya. Kita beli sejuta 2 juta ya profitnya sesuai, dapat 100 200 ribu. Karena yang kita harapkan teman-teman yang main aman ini apa? Cuma profit 100% sampai 20%. Ya, 5%, 10, 15, 20% maksimal. Ya, tetapi berkali-kali bisa tiap hari itu. Contoh, waktu saya beli di 90 itu sama 80 saya antriin, saya nggak dapat barang. Yang harga 90. Yang 80 nggak dapat barang. Yang dapat barang harga 92 sama 93. Itu pun nominalnya nggak begitu besar, cuma 3 juta kalau nggak salah. Yang bawah nggak dapat, yang snipernya kan yang di bawah. Yang di bawah 90, di bawah harga low 80 yang saya tembak besar. 90 nya nggak, separuhnya ya. Nah, di atas 90 nggak begitu besar karena itu untuk sebagai siapa tahu dia nggak sampai ke harga low, kita dapat barang. Nah, ternyata yang dapat yang kecil, umpan yang kecil. Di harga 92 93 pada waktu itu dia recovery lah ke harga ini teman-teman, ke 103, 102 ya. Tapi saya lepas bukan 102, saya jual di 100, di 98 enggak salah itu. Di 92, cuma dapat 5%. Begitu dia pam ke 100 itu barang saya sudah nggak ada, sudah terjual ya. Ya udah nggak apa-apa. Artinya saya masih dapat 5%, 6% ya. Itu di harga 92, arti kalau beli 3 juta ya. Kalau 10% 300, kalau kita beli 5% 150 ribu berarti. Nah, tetapi bagaimana kalau teman-teman yang beli 5 juta, 10 juta? 10 juta kalau 7% teman-teman masih 700 ribu. Masih profitnya ya. Ya kan? 700 ribu ya kalau beli 10 juta atau 5 juta saya dapat 250 ribu. Besar kan? Itu baru satu momen, baru token KAI. Dan masih banyak lagi dalam sehari itu token yang terbang yang tinggi, kita tunggu di bawah. Keluarlah kita dari sini. Sudah nggak usah dibeli lagi nih. Abaikan, dia mau naik tinggi mau apa serang, nggak usah lagi. Kalau masih mau beli tetap harga tadi kok antrinya. Kalau dia terjadi koreksi dalam lagi, pasang lagi harga tadi. Kalau mau main titik aman ya. Nggak usah dibeli lagi, oh ini bakal sudah 100 akan pam lagi lebih tinggi. Kita masuk saja di 100, di 95, jangan. Itu resiko juga masih sangkut. Pasang lagi di harga bawah lagi, 90. Pasang lagi. Ya, 92. Kayak yang harga awal tadi ya, 80, pasang di situ. Nah, dia koreksi kan menyentuh ke harga 92.
Tuh, sampai 91 dia nyentuh koreksi. Jadi kalau kita pasang 92 dapat lagi barang kan? 90 nggak dapat. Nah, uh, setelah dia ini kita lihat lagi candlenya. Setelah dia ke 92, ntar ya, teman-teman, candlesticknya. Jadi yang pertama kita ada profit 5%, 6% sampai 8% ya. Dia koreksi lagi ke 92. Lantas dari 92 itu kita dapat barang lagi. Dia naik lagi. Recovery. Tuh, kita lihat. Dari 92 dia ke nih, ke 98 lagi kan? 98 lagi dia. 92 kita dapat yang barang yang kedua. Kita lepas lagi, nggak usah nafsu-nafsu, dapat 6%. Ya, lebih 6%. Ya, 6%. Kalau dari 10 juta dapat 100 ribu lagi. Keluar lagi kalau memang berisiko. Mau 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 cuan sekarang, tapi kalau mau ditahan nggak apa-apa karena kita beli di harga bawah sudah. Kalau mau ditahan, nah, kalau nggak ditahan, risiko kan bisa koreksi, bisa hilang tuh untung tadi. Lepas aja kan, 5%, 6%, keluar lagi, pasang lagi harga bawah lagi. Nah, kalaupun nggak dapet ya sudah nggak apa-apa, kita udah banyak dapat cuan kok. Nih masih nyentuh lagi dia 93 ke harga bawah lagi kan, ya ketiga kali nih. Tadi 6%, 6% udah 12% profit, pasang lagi 92, 93 nih, tuh dapat lagi kan barangnya. Dapat lagi, kita lihat apakah dia masih akan naik lagi. 94 pernah naik turun. Nah, ini kita hold karena kita masuk posisi aman, posisi yang tidak beresiko. Kita tahan, kita nggak takut buru-buru mau jual karena sudah di harga bawah nih. Nah, teman-teman, naik lagi ke 105. Ya, 105 kan berarti 10% kan? 10%. 10% ya. Jadi tadi 6%, 6% ditambah 10% sudah 22%. Kita lepas. Nih, di harga 105, 100, 105, 106 kita lepas. Udah 20%. Keluar lagi kita. Tetap tunggu lagi di bawah. Komitmen. Tuh. Nggak dapat lagi barang. Nggak dapat lagi harga itu. Nggak dapat lagi sampai kita dapat. Artinya 3 kali kita mendapatkan peluang dari token K yang terbang tinggi. Tapi ambil profit nggak benar besar ya. 6%, 6%, 10%, 22%. 22% kalau beli 10 juta berapa? 2 juta kan? Tapi kita aman, anti sangkut. Jadi kita trading yang kejar kereta, anti sangkut itu triknya teman-teman. Tapi kalau kita masuk di posisi di mana kita suka, itu akan resiko sangkut, ya. Bisa dipahami ya. Itu yang posisi aman. Lagi kalau belinya 10 juta dem, 6% 600 ribu. 10% 1 juta, keluar lagi, pasang lagi bawah, ya. Nah, pasang di bawah kalau bisa jangan langsung diantri kan teman-teman ke ini, kecuali kita mau tidur ya. Karena di order book tertera itu. Lebih baik kita tunggu saja dia. Ketika dia sudah harga 94, 93 kita pasang 92, dep, dia langsung dapat cap. Atau langsung sambar ketika di 92 langsung pasang beli 92 dep. Gitu. Jadi dia kecuali kita mau tidur kita pasang supaya kita nggak tahu kan ketika dia turun ke 92 93 kita dapat barang ya gitu. Jadi itu tips bagaimana kejar kereta agar tidak sangkut teman-teman. Dan yang kedua saya contohkan token ini teman-teman, token GLM. Nah, GLM teman-teman dalam seminggu yang lalu ini banyak yang sangkut orang, gila ini token ini, banyak yang sangkut orang. Memang menggiurkan ketika dia pumpnya gaspol, itu orang pada panik buy, itu yang membuat kita sangkut kejar kereta itu. Nih, waktu dia pump dari harga 3.800 pump ke jadi 42, dari 36, 3.600 ke 4.200, artinya 20%. Seolah-olah dia setelah naik pump 20% mau ke 100% seolah-olah. Lihat candlesticknya itu kan cepat sekali gaspol. Ini banyak yang masuk. Di harga 42, 4.000, 41, 38 yang ngantri pasang di bawah. Ada yang pasang 36. Ya, karena dia sejarahnya ke 36 dulu, tapi low dia 32. Low-nya 3.200. 3.196. 3.196 di bawah 32 harganya. High dia sudah menembus ini 42 pada waktu itu ya.
Jadi banyak trader yang uh, tidak mau kejar kereta tapi pasang di bawah 4.000 di harga 38, ada yang pasang 36, 37, 36, 50 variasi, tapi tidak pasang di harga low. Low-nya kan 3196 karena dianggapnya tidak mungkin dia menyentuh harga low. Memang jarang menyentuh. Tapi kadang-kadang menyentuh dan seringlah menyentuh. Nah, saya pada waktu itu posisi aman teman-teman, saya pasang low 3200 ya, saya pasang. Padahal banyak yang pasang 36, 36 sudah paling rendah bagi mereka tuh kan. Pasang 32 harga low, di bawah harga low saya pasang lagi 3000, 10% dari harga low saya tembak itu dengan nominal besar. Harga 32 saya pasang tapi tidak begitu banyak. Di atasnya lagi 3250 saya pasang juga. Ternyata teman-teman, token GLM ini gila, bikin orang banyak sangkut. Tuh, ke 34 dia. Tadinya kan 36 tuh. Orang kan 36. Banyak yang pasang. 34, set, terus 34 tuh. Perhatikan teman-teman sebelah kanan ya. 34, terus lihat tuh. Tuh. Ke bawahnya lagi bahkan. Sampai ke 250. Ya. 3250 saya yang dapat barang. Tuh. Ya. Langsung naik lagi ke 348. Profit kan? 3250 ke 348, 10%. Tapi yang harga 32, 3000 gak dapat saya. Gak apa-apa. Dapat barang sedikit tapi bisa cuan. Saya lepas. Ya. Koreksi lagi dia ke 33. Jadi di atas harga low kan, harga low 32, 33. Masuk lagi di bawah kita. Posisi di bawah harga low, di atasnya di atas harga low sedikit masuk lagi. Naik lagi dia ke 36. Tuh. Sama kan? Nah, jadi teman-teman ingatkan tipsnya, kalau kerja kereta jangan pernah masuk posisi dia lagi pump tinggi, masuklah di harga low, harga terendah dia, dan pasang 10% di bawah harga low, dan di harga low jadi pasang 3 harga. Seumpama harga low 3000, kita pasang harga 3000, dipasang 3100 atau iya nggak apa-apa, 3100 atau 3050 dipasang, dan di bawah 3000 27, 10% dari harga low, 10% dari harga low, 3% dari harga low, di atas harga low 3%, atau 5% nggak apa-apa. 5% dari harga low dan 10% di bawah harga low. Itu yang posisi aman kita trading kejar kereta dan anti sangkut ya teman-teman. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa teman-teman dibantu subscribe ya channel saya agar mendapatkan dan dibantu channel saya di subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya tentang edukasi cryptocurrency. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.